Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini Selasa 15 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Diminta untuk waspada. Jangan sampai menjadi ragi orang Yahudi atau ragi Herodes. Seperti ragi orang Yahudi, ragi Herodes. Kenapa? Karena kita sudah tahu mereka akhirnya bukan menghasilkan tanda kutip roti yang baik, yang berguna, tapi tanda kutip menjadi roti yang tidak baik. Kejahatan, rencana jahat, menyingkirkan, memusuhi Tuhan Yesus, bahkan membunuh Tuhan Yesus, itu mereka lakukan. Yesus juga mengatakan, kembali mengisahkan dua hal penting di mana Yesus memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Kemudian 7 roti untuk 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Dalam diri Tuhan Yesus ada limpahan belas kasih, limpahan kebaikan. Roti yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah berbeda, tanda kutip, dengan roti atau ragi orang Farisi, ragi Herodes tersebut. Yang ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan penipuan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan keinginan untuk membunuh, keinginan iri hati, kejahatan. Itu ragi orang Yahudi atau Herodes. Tapi berbeda dengan roti yang dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus, menjadi berkat, roti kasih, di mana hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan hanya 5 roti atau 7 roti itu bisa untuk makan ribuan orang. Ada 5.000 orang, ada 4.000 orang. Ada sisa 12 bakul dan 7 bakul. Karena kasih atau kebaikan itu terus melimpah. Sedangkan kejahatan, hal-hal negatif, ragi Herodes, ragi orang-orang Farisi, itu tidak bisa berkembang. Ibaratnya menjadi roti yang bantet itu ya, tidak bisa berkembang dan tidak bisa dinikmati. Menurut mereka itu enak, ya silakan. Tetapi ya itulah dia, sangat tidak enak, sangat busuk itu rasanya, karena tidak diisi dengan kasih, dengan kebaikan, dengan kebenaran, tidak dengan tergerak hati oleh belas kasih seperti halnya Tuhan Yesus. Apa yang baik yang bisa kita lakukan itu mendatangkan kelimpahan juga dalam hidup kita, kelimpahan kasih. Orang yang selalu berbuat kasih itu akan disempurnakan dalam kasih. Yang melakukan kebaikan akan terus menerus, karena istilahnya itu adonannya itu, raginya itu adalah ragi yang syarat akan kebaikan, syarat akan kasih, ragi Tuhan Yesus. Dan itu berkembang menjadi roti yang bisa memberi makan untuk 5.000 atau 7.000, bahkan ada kelebihannya ya, 5.000 atau 4.000. Kelebihannya itu ada 12 bakul, ada 7 bakul. Itulah dia, menebar kebaikan. Kebaikan itu akan terus tumbuh, menebar kasih, menebar kebenaran juga. Tapi kalau menebar kejahatan, maka sesedikit apapun juga kejahatan yang Anda taburkan akan membunuh Anda, akan membuat Anda tidak bisa berkembang di dalam Tuhan, akan membuat Anda ya terkungkung begitu saja. Dunia menjadi sempit dan tidak bisa terbuka luas. Maka dari itu, mari dalam hidup ini ragi Yesus, ragi Tuhan Yesus
yang akhirnya mendatangkan limpahan berkat. Ribuan orang bisa makan, ribuan orang mendapatkan kasih, ribuan orang mendapatkan kebaikan, kebenaran dari Tuhan. Itu yang mestinya ada dalam hidup kita. Terus mewartakan kasih Tuhan, dan hidup kita akan bersuka cita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.